Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aswar Jafar dari Prodi Sistem Komputer dengan NIM 2022-011-009. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah interfacing dengan dosen pengampu yaitu Ibu Radeni Rawan SEMKOM. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung menuju ke pembahasannya. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengenalan dan sejarah mikrokontroler yang berada di bab 1 di e-book yang telah dilampirkan. Untuk yang pertama yaitu pengenalan dari mikrokontroler itu sendiri. Jadi mikrokontroler ini adalah komputer kecil yang di dalam satu IC yang berisi CPU, memori, timer, saluran komunikasi, serial dan paralel, port input-output, dan ADC. Mikrokontroler digunakan untuk menjalankan suatu program dan aplikasinya meliputi jam digital, televisi, sistem keamanan rumah, dan lain-lain. Keuntungan menggunakan mikrokontroler termasuk harga murah dan dapat diprogram berulang kali, serta fleksibilitas dalam sebuah aplikasi. Selanjutnya itu sejarah dari mikrokontroler itu sendiri. Pada tahun 1617, John Napier menemukan sistem perkalian dan pembagian berbasis logaritma. Pada tahun berikutnya yaitu 1694, Wilhelm Leibniz menemukan mesin mekanik yang dapat melakukan operasi dasar matematika. Pada tahun 1835, Charles Babbage mengusulkan komputer digital untuk pertama kalinya. Pada tahun 1956, von Neumann mengembangkan konsep komputer, di mana instruksinya disimpan di dalam sebuah memori. Dan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 1971, Intel membuat mikroprosesor pertama yaitu Intel 4004. Pada tahun selanjutnya yaitu 1974, Intel membuat mikroprosesor generasi kedua yaitu Intel 8008. Dan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 1972 sampai dengan tahun 1976, Texas Instruments membuat mikrokontroler pertama yaitu TMS 1000. Dan yang terakhir yaitu tahun 1980 yaitu Intel 8051 menjadi keluarga mikrokontroler yang populer. Selanjutnya yaitu perbedaan dari mikroprosesor, mikrokontroler, dan mikrokomputer dan mikrokontroler. Mikroprosesor adalah CPU yang ada di dalam satu chip, sedangkan mikrokomputer adalah mikroprosesor yang digabungkan dengan komponen pendukung seperti input-output dan memori. Jadi mikrokontroler ini menggabungkan komponen mikrokomputer di dalam satu chip silikon. Selanjutnya yaitu arsitektur dari sebuah mikrokontroler yang dimana dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu CISC, biasa dikatakan dengan Complex Instruction Set Computer, dan RISC yang dikatakan Reduced Instruction Set Computer. Contoh mikrokontroler RISC adalah AVR yang memiliki keunggulan eksekusi instruksi yang cepat dan menggunakan fitur yang lengkap. Selanjutnya itu ada beberapa jenis-jenis mikrokontroler. Yang pertama itu Tiny AVR, di mana mikrokontroler bit dengan peripheral yang terbatas. Selanjutnya ada AT90S, mikrokontroler 8 bit klasik. Selanjutnya ada Xmega, di mana mikrokontroler ini terdiri dari 8 sampai 16 bit dengan fitur yang canggih. Dan terakhir itu ada VVR32, di mana mikrokontroler ini terdiri dari 32 bit untuk aplikasi high performance. Selanjutnya yaitu produsen mikrokontroler. Beberapa produsen besar mikrokontroler termasuk Motorola, Mitsubishi, NSC, Hitachi, Philips, Intel, dan Toshiba. Masing-masing dari itu memiliki sejarah panjang dalam pengembangan teknologi elektronik dan semikonduktor. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari bab 1. Selanjutnya kita akan membahas bab 2. Baik, saya akan melanjutkan materi dari bab 2 yaitu dengan materi yang berjudul interfacing. Yang pertama itu pengenalan dari interfacing. Interfacing adalah sebuah proses yang menghubungkan mikrokontroler dengan perangkat lain untuk komunikasi data. Interfacing ini memungkinkan mikrokontroler untuk berinteraksi dengan dunia luar melalui berbagai perangkat input dan output. Yang kedua yaitu jenis-jenis dari interfacing. Yang pertama adalah interfacing serial, yang dimana menggunakan komunikasi serial untuk transfer data antar mikrokontroler dan perangkat lain. Contoh protokolnya yaitu WRT, SPI, dan 12C. Yang kedua yaitu interfacing paralel, yang menggunakan komunikasi paralel untuk transfer data yang lebih cepat.
digunakan di dalam aplikasi yang memerlukan transfer data dalam jumlah yang besar. Yang ketiga yaitu interfacing analog, yang dimana dia ini menghubungkan perangkat analog seperti sensor dengan microcontroller melalui ADC yang biasa disebut dengan analog to digital converter. Materi yang ketiga yaitu interfacing dengan sensor. Sensor ini mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh microcontroller. Contoh sensor yang umum digunakan meliputi sensor suhu, cahaya, dan tekanan. Jadi interfacing ini dengan sensor memerlukan pemahaman tentang karakteristik sensor dan cara membaca sinyalnya dengan benar. Yang keempat yaitu interfacing dengan aktuator. Aktuator ini mengubah sinyal listrik dari microcontroller menjadi aksi mekanik. Contoh aktuator meliputi motor, relay, dan servo. Interfacing dengan aktuator memerlukan pengaturan daya dan sinyal kontrol yang tepat, yang dimana untuk menghindari sebuah kerusakan. Contoh aplikasi interfacing yaitu ada beberapa contoh aplikasi interfacing. Yang pertama, dari segi sistem keamanan. Di sini dia menggunakan sensor dan aktuator untuk mendeteksi dan merespon ancaman terkait dengan keamanan. Yang kedua itu dari otomatisasi rumah, yaitu mengontrol perangkat rumah tangga seperti lampu, pintu, termostat melalui sebuah microcontroller. Yang ketiga yaitu robotika, yang dimana menggunakan microcontroller untuk mengendalikan gerakan robot melalui motor dan sensor. Jadi kesimpulannya, interfacing ini adalah sebuah kunci untuk memungkinkan microcontroller berinteraksi berbagai perangkat dan sistem, yang dimana membuatnya esensial dalam pengembangan aplikasi microcontroller yang efektif. Mungkin itu pembahasan bab 1 dan bab 2 yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.